Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafiel Tuarik Mustafa dari kelas A1 Keamanan Database dengan NIM 220170006 akan menjelaskan mengenai salah satu teknik kriptografi yaitu Caesar Cipher. Caesar Cipher ini merupakan jenis dari kriptografi klasik gitu ya. Kita akan coba untuk mengetahui apa itu kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu untuk menyamarkan sebuah pesan sehingga pesan yang ingin kita kirim itu tidak dapat dibaca oleh pihak ketiga, dan yang dapat membaca pesan tersebut hanya dua pihak, yaitu pengirim dan pihak penerima gitu ya. Jadi teknik kriptografi ini dipakai untuk melindungi pesan yang ingin kita sampaikan agar tidak diketahui oleh orang yang tidak kita inginkan gitu. Nah, di dalam kriptografi ini sendiri ada dua istilah yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi merupakan proses ya untuk menyamarkan pesan asli dengan algoritma kriptografi. Jadi enkripsi ini adalah menyamarkan pesan yang ingin kita kirim ke dalam sebuah kode-kode acak yang diatur berdasarkan algoritma kriptografi. Kemudian dekripsi. Dekripsi ini merupakan kebalikan dari enkripsi. Kalau enkripsi menyamarkan pesan, kalau dekripsi ini adalah membuka atau mengembalikan pesan yang telah disamarkan untuk bisa dibaca. Nah, untuk bisa melakukan dekripsi ini kita perlu mempunyai kunci gitu ya. Kunci untuk membuka enkripsi ini diketahui oleh sang penerima dan sang pengirim pesan gitu. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa kali ini kita akan coba menjelaskan singkat mengenai Caesar Cipher. Caesar Cipher ini merupakan teknik kriptografi yang dilakukan berdasarkan kuncinya, yaitu jumlah pergeseran huruf alfabet gitu ya. Jadi huruf alfabet itu akan digeser sebanyak berapa huruf gitu, tergantung kita ingin memberikan berapa kunci, apakah 3 huruf, apakah 4 huruf gitu. Contohnya di sini ada plain text. Plain text ini adalah pesan atau tulisan asli yang akan kita kirimkan kepada pengguna gitu ya, kepada penerima maksud saya. Kemudian ada ciphertext. Ciphertext ini merupakan kode-kode atau huruf-huruf yang menyamarkan dari plain text atau yang menyamarkan pesan asli yang ingin kita kirim. Contoh, misalnya kita melakukan kuncinya, kita tentukan kunci adalah 3, berarti jumlah alfabet akan digeser sebanyak 3 kali. Contoh di sini A, kita coba geser ke kanan sebanyak 3 kali, B1, C2, D3. Maka jika kita ingin mengirim pesan aslinya A, jika kunci adalah 3, maka yang akan terlihat itu D, karena kita melakukan pergeseran sebanyak 3 kali. Pun begitu seterusnya, seperti W, akan kita geser sebanyak 3 kali, X1, Y2, Z3. Nah, maka ketika pesan aslinya berhuruf W, yang tampil di ciphertext adalah Z. Nah, ini yang atas awasi asterik ini merupakan plain text atau pesan asli yang ingin disampaikan, sedangkan DZ, DVL dan sebagainya ini adalah ciphertextnya atau huruf-huruf yang telah menyamarkan dari pesan asli. Kita akan coba untuk melihat program. Sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python, menggunakan text editor Visual Studio Code. Pertama kita import string dan import sysnya, kemudian deklarasikan variabel abjadnya besar yang berisi alfabet-alfabet yang berhuruf besar ya, dari kapital. Kemudian ada variabel abjadnya kecil yang menyimpan alfabet-alfabet yang berhuruf kecil. Kemudian kita buat sebuah fungsi. Pertama ini ada fungsi enkripsi. Dalam fungsi enkripsi ada variabel kunci. Variabel kunci ini merupakan untuk menyimpan inputan. Jadi kita ingin menentukan kunci itu ada berapa, apakah 3 pergeseran, apakah 5 pergeseran, atau 7 pergeseran dan lain sebagainya. Sedangkan variabel cipher ini adalah variabel untuk menyimpan huruf atau sebuah frasa yang telah dienkripsikan gitu. Jadi pesan rahasianya, kode dari pesan rahasianya. Kemudian kita lakukan sebuah perulangan. Di sini ada for i di dalam pesan. Jika i-nya itu berabjadkan besar, maka ada variabel baru k
untuk mendeklarasikan bahwa akan dicari file ini, maksudnya akan dicari huruf yang berabjad besar di dalam plain text yang kita masukkan. Kemudian ada juga di sini variabel class menggunakan k ditambah kunci modular 26. 26 ini maksudnya adalah ada sebanyak 26 abjad alfabet gitu ya, A sampai Z. Kemudian zipper akan dilihat apakah abjadnya besar. Pun begitu, jika di dalam huruf plain text-nya itu abjadnya kecil, maka akan dilakukan pencarian di dalam alfabet 26 gitu. Namun selain itu maka dilihat apakah berupa huruf atau angka gitu. Ini fungsi enkripsi. Kemudian di bawahnya ada fungsi dekripsi. Fungsi dekripsi ini sama aja sebenarnya, cuman dekripsi ini membuka pesan. Dapat kita lihat ada operator minus, kalau di dekripsi tadi operatornya plus. Jadi di dekripsi ini membuka pesan yang telah dienkripsi oleh Caesar Chipper. Kemudian ini di program utamanya. Di sini akan ditampilkan pilihan menu, 1 untuk enkripsi, 2 dekripsi, dan 3 exit atau keluar dari program. Nanti kita akan diminta, kalau kita memilih 1, maka kita akan diminta untuk memasukkan pesan asli, pesan yang ingin kita kirimkan, jadi pesan bahasa manusianya. Kemudian maka akan ditampilkan hasil pesan yang telah dienkripsi. Kalau kita memilih menu 2, yaitu menu dekripsi, maka kita akan diminta untuk memasukkan ciphertext-nya atau huruf yang telah dienkripsi untuk kemudian ditampilkan hasil dekripsinya atau ditampilkan pesan aslinya. Kalau kita pilih menu 3, maka kita akan keluar dari program. Kita akan coba run program Python ini. Nah, di sini kita bisa memilih menu 1, 2, atau 3. Kita akan coba untuk melakukan enkripsi terlebih dahulu. Kita pilih menu kita coba menu 1 di sini ya. Kita akan diminta masukkan pesan gitu. Masukkan pesan plain text-nya, itu pesan yang ingin kita kirim. Contohnya saya ingin mengirim pesan roughly nama saya. Kemudian akan diminta masukkan kunci, saya ingin melakukan 6 kali pergeseran. Nah, maka kata roughly ini akan coba dienkripsikan berubah menjadi XGLRU. Ini adalah ciphertext, dan kalau ini adalah plain text. Ini adalah proses enkripsi menggunakan algoritma Caesar Chipper. Kemudian kita akan coba buka, misalnya kita sebagai sang penerima pesan, kita akan coba buka pesan yang telah dienkripsi ini. Kita akan melihat apa isi pesannya. Maka kita akan pilih menu 2, menu dekripsi. Kemudian kita akan diminta memasukkan ciphertext atau pesan yang telah dienkripsi atau kode-kodenya. Itu ada X kapital, kemudian G, L, R, O. Enter, kemudian kita masukkan kuncinya. Kunci ini harus sama dengan kunci ketika kita melakukan enkripsi. Maka sini kunci ada 6. Sana sudah dibuka. Nah, yang tapi adalah roughly sama ketika pesan yang dikirim sebelumnya dan dienkripsi. Ini merupakan contoh program sederhana dari algoritma kriptografi Caesar Chipper. Cukup penjelasan dari saya. Terima kasih.